Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam cinta tetap tebarkan cinta di mana-mana. Doa terbaik untuk jenengan semuanya. Berbicara tentang doa, seperti apa sih sebenarnya doa dalam pandangan jenengan semua? Kalau kelasnya kita, mungkin ketika kita berdoa itu ya hanya sebatas meminta keberlimpahan materi saja. Berbeda dengan para pecinta, berbeda dengan manusia-manusia yang memang sudah arif, manusia yang memang sudah dewasa dalam beragama dan dewasa dalam mencintai Tuhannya. Melalui para pendahulu yang berjalan di jalan sunyi, jalan cinta, Tuhan selalu menitipkan surat cintanya untuk kita semua. Lalu seperti apa isinya? Mari kita simak bersama-sama paparan dari Kiai Haji Buya Syakur Yasin MA. Namun sebelum kita menyimak lebih lanjut, alangkah baiknya kalau kita siapkan dulu wadah kita, nyamankan dulu posisi duduk kita. Jika masih terdeteksi ada rasa kebencian terhadap siapapun, terhadap apapun, singkirkan. Berdamailah dengan semuanya, dengan keadaan, dengan diri sendiri, lebih-lebih berdamai dengan Tuhan. Selamat menyaksikan, semoga tercerahkan, dan semoga kita termasuk jiwa-jiwa yang terpilih untuk mendapatkan cipratan-cipratan kebijaksanaan, sehingga bisa menjalani hidup kita dengan damai dan bahagia. Teras cinta, respect untuk jenengan semuanya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan, idza tahaqqaqa syukruka lillah, apabila syukurmu, rasa terima kasihmu kepada Tuhan telah kau buktikan dengan benar, ya, telah kau nyatakan dengan sebenar-benarnya, lillahi azza wa jalla, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya benar-benar mensyukuri itu artinya Anda menyadarinya, memahaminya, mengerti, merasakan, mengetahui bahwa Anda mendapatkan nikmat. Anda mengaku bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, lalu Anda memuji Allah, lalu nikmat itu kau gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Itu namanya bersyukur yang secara sempurna. Nah, maka alhama qulubal khalqi wa alsinatahum bisyukri laka, maka Allah akan mengilhami semua hati makhluknya, wa alsinatahum, dan termasuk mulut mereka akan didorong oleh Tuhan, ya, bisyukri laka, untuk berterima kasih kepadamu. Kalau engkau bersyukur kepada Tuhanmu, maka sungguh makhluk Allah akan berterima kasih kepadamu. Wa tawaddudu ilaika, dan akan menjadi panutanmu, dan mereka akan mendekatkan diri, akan menjadi pengikutmu, akan menjadi penyanjungmu, ya, akan menjadi, ya, pengagum-pengagummu. Atawaddudu ilaik, fahina idzin, maka ketika itulah la tariqa lisyaitani wa awanihi alaika, ketika itulah tidak ada jalan bagi setan untuk menyentuh dirimu. Tertutup sudah semuanya itu. Karena ini termasuk orang-orang yang al-mukhlasun. Seperti janji Allah kepada setan, silakan kau goda semuanya, mangga. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Artinya yang sudah dijamin keikhlasannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mah kelasnya bukan dijamin keikhlasannya, kita lagi berusaha untuk ikhlas, masih lagi
usaha untuk ikhlas, belum ada jaminan sebagai mukhlas. Jadi kalau al-mukhlis itu isim fa'il, kalau mukhlas isim maf'ul, artinya yang sudah dijamin keikhlasnya oleh Allah dan mereka tidak akan dapat tergoda. Tarkud doa azimatun, sebetulnya titik ini ya. Ketika tidak berdoa, ketika orang yang seperti ini, yang seperti tadi sudah mampu bersyukur kepada Tuhan dan setan tidak bisa menyentuhnya, ketika dia meninggalkan berdoa, tidak lagi berdoa kepada Tuhan, azimatun adalah azimah, artinya kebulatan tekad. Jadi artinya bahwa ada diceritakan seorang waliullah jatuh sakit, kemudian berita tersiar kemana-mana, banyak orang berdatangan dan mendoakan, tapi dia diam saja. Sampai yang doanya kesel, kok nggak amin, nggak kesuwun didoain. Akhirnya dijawab, disuruh siapa, kamu doain saya. Jadi nggak minta sembuh, enggak juga. Kamu pengen sakit, enggak juga. Jadi gimana ya? Kalau Allah menghendaki aku sakit, ya aku senang sakit. Kalau menghendaki Allah sembuh, ya aku senang sembuh. Terserah Allah aja lah. Jadi ketika orang itu sudah sadar, seperti Syaikhul Hasan Asaduli ditanya oleh santri-santrinya, kok Pak Kiai kok enggak berdoa habis sholat seperti santrinya, kan lama-lama berdoa, Assalamualaikum langsung pergi aja, nggak minta apa, ngapain minta? Yang Allah sudah tahu semua kok. Allah sudah tahu semua apa yang menjadi kebutuhanku, lalu ngapain kita harus minta? Justru kalau kita minta berarti menuduh Allah tidak tahu kalau begitu ya. Jadi ketika mereka sekelas ini tiga meninggalkan doa, itu adalah azimah, satu tekad bulat, pemahaman yang kokoh ya. Wal istighalu bihi rukhsatun, tetapi ketika dia berdoa itu sesungguhnya apa yang diminta rukhsah, dan sebagai dispensasi ya. Dispensasi rukhsah ya artinya apa ya? Yang diminta ya paling minta ampunan, minta ridhonya, minta hidayahnya, paling nggak minta duit seperti kamu. Ya kan gitu ya, seperti itulah makanya doa ini hakikat doa siapa sesungguhnya, kok jadi masalah banget. Doa nafasun lil gharib, doa itu adalah nafas bagi orang yang sedang tenggelam. Doa ibaratnya sebagai nafas bagi orang yang tenggelam. Diberi kesempatan bernafas, itulah doa. Waruzanatun lil mahbus, dan merupakan retakan-retakan tembok bagi orang sedang dikurung dalam penjara. Ada tempat mengintai ke luar penjara, ada udara masuk ya, menghilangkan rasa pengapnya. Walhasil bahwa doa itu adalah merupakan satu harapan. Selagi engkau masih berdoa, berarti engkau masih punya harapan. Dan harapan adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali. Ya, orang kalau sudah tidak ada harapan namanya putus asa. Ya, ujungnya beli tambang, ujung-ujungnya, atau beli endrin, atau beli racun tikus barangkali. Ya, doa itu penting karena doa adalah harapan. Selagi engkau masih ada harapan, ya, akan mendapatkan kebahagiaan. Harapan itu sendiri adalah merupakan bagian penting dari satu kebahagiaan. Dan
orang baru akan berupaya mengatasi kesulitan-kesulitan, baru orang bekerja keras untuk mencapai tujuan kalau di dalam dirinya ada harapan. Betul nggak? Kalau nggak ada harapan mau kerja nggak? Nah itulah makanya jadi minimal doa itu adalah memupuk atau merawat harapan dalam diri kita supaya kita selalu optimis melihat ke depan. Itulah kira-kira. Bagaikan nafas bagi orang yang sedang tenggelam. Ila ayati al-faraj, sampai datang saatnya dibebaskan dari penjara, minal habs, ya, waduhul alal malik, dan dia bisa menghadap sang raja, artinya mendapat gerasi dari seorang raja, dibebaskan. Jadi selama dalam penjara ada temboknya yang retak, ibaratnya doa itu seperti temboknya retak, bisa menghirup udara segar, bisa mengintai apa yang ada di luar penjara. Doa itu adalah seperti itu.